Berikutnya kita akan membahas tentang metode solusi yang lain, yaitu yang disebut dengan metode dekomposisi Cholesky. Metode ini merupakan bentuk khusus dari solusi dekomposisi LU, ya, karena metode ini dikenakan terhadap suatu matriks yang khusus juga. Apa itu? Nah, mari kita lihat definisi matriks khusus yang akan kita coba selesaikan. Ya. Misalkan kita mempunyai suatu matriks A, ya, matriks A ini punya orde n, ya, jadi elemen matriksnya berukuran n kali n. Ya. Matriks tersebut kita sebut sebagai matriks yang positif definite jika determinan dari matriks tersebut bernilai positif, yaitu D1 ini adalah A11, ya, ini lebih besar daripada 0. Kemudian determinan yang kedua, ya, D2 ini kita lihat dari bentuk ini, ya, A11, A12, A21, A22 ini lebih besar daripada 0. Kemudian determinan yang ketiga D3 ini dari A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ini lebih besar daripada 0, dan seterusnya. Jadi kita bisa menyatakan bahwa secara umum determinan ke n dari matriks A tersebut itu lebih besar 0, ya. Jadi ini merupakan definisi dari matriks positif definite, ya. Nah, kemudian kita juga menyatakan bahwa matriks A itu akan simetri jika nilai transposnya itu sama dengan nilai matriks tersebut, atau A transpos ini sama dengan A. Anda ingat bentuk transpos dari suatu matriks adalah kita ini, ya, kita susun ulang, baris menjadi kolom, kolom menjadi baris, ya. Jadi kalau kita punya misalnya ini yang dua dimensi, ya, 1, 2, 3, 4, maka matriks transposnya adalah 1, 2, 3, 4, ya, semacam ini, ya. Ini yang barisnya ini menjadi kolom, ini baris menjadi kolom, ya. Kolom di sini menjadi baris, ya. Nah, ini kita katakan simetri jika A itu sama dengan A transposnya. Kita lihat pada contoh yang saya tuliskan di sini, ini bukan merupakan matriks yang simetris. Karena apa? A transpos ternyata bentuknya berbeda dengan A. Misalkan kalau matriks A-nya itu adalah semacam ini, ya, kita cari transposnya, ya. Dua, 5, 5, 1, ya. Kita lihat ini barisnya, baris ini menjadi kolom, kan, di sini, baris di sini menjadi kolom, ya, atau kolom di sini menjadi baris, kolom di sini menjadi baris. Dan kita lihat ternyata bentuk dari matriks A dengan A transpos, ya, ini sama, ya kan, 2551, 2551. Jadi di sini kita bisa mengatakan matriks A ini adalah matriks yang simetris. Nah, kedua pengertian ini bahwa matriks itu merupakan positif definite dan simetris, ini yang menjadi syarat kita bisa melakukan solusi untuk mencari sistem persamaan linier menggunakan metode dekomposisi Cholesky, ya. Jadi untuk matriks positif definite yang simetri, kita akan mendapatkan bentuk khusus faktorisasi LU, ya, dimana A itu akan sama dengan L kali
L transpose. Ya, kalau biasanya kan A itu sama dengan L U, ya. Tapi karena bentuknya simetri maka U ya itu akan sama dengan L transpose. Ini di awalnya kan seperti itu, ya. Jadi U, matriks U ini sebenarnya akan sama dengan L transpose, ya. Nah, sehingga di sini yang kita lakukan adalah kita tidak perlu mencari bentuk dari matriks U-nya, ya. Kita hanya mencari bentuk matriks L atau matriks segitiga bawah, ya. Kemudian kita cari nilai transposnya. Nah, untuk matriks yang 3x3 ya, sebagai contoh ya, matriks 3x3 kita tuliskan ini A dalam bentuk elemen-elemennya ya, A11, A12 dan seterusnya sampai A13. Nah, kemudian di sini kita punya bentuk matriks L ya, L11 00, L21 L22 0, L31 L32 L33 ya. Nah, kemudian ini bentuk transposnya bagaimana ya, ini kolom di sini sekarang menjadi baris ya, L1 L11 L21 L31, kolom di sini menjadi baris ya, kolom kedua menjadi baris kedua 0 L22 L32, kolom ketiga menjadi baris ketiga ya, 0 0 L33. Nah, dari sini kita bisa menghitung hasil perkaliannya ya. Ingat seperti yang kita lakukan pada pembahasan matriks dekomposisi LU ya. Di sini kita dapatkan L11 kuadrat ya. Kemudian kita kalikan L ini dengan bagian ini ya. Berarti kita dapatkan L11 kali L21, kemudian ini dengan kolom ketiga ya, baris pertama dengan kolom ketiga kita dapatkan L11 L31. Demikian pula selanjutnya ya, di masing-masing ini kita kalikan ya, berarti baris kedua kita kalikan dengan kolom pertama kita dapatkan L21 L11 ya. Kita kalikan dengan kolom kedua kita dapatkan L21 kuadrat plus L22 kuadrat. Di sini kita mengalihkan baris kedua dengan kolom ketiga, kita dapatkan L21 L31 plus L22 L32. Untuk baris ketiga di sini caranya sama ya, berarti kita melakukan pengalihan antara baris ketiga ini, baik itu dengan kolom pertama kita kalikan dengan kolom kedua dan kita kalikan dengan kolom ketiga. Nah, dari sini maka kita bisa mencari relasinya dengan apa? Dengan A ya. Ingat cara yang kita lakukan untuk mencari dekomposisi LU ya. Berarti kita bisa dapatkan apa? L11 kuadrat ini akan sama dengan A11 ya. L11 nya sudah diketahui, berarti ini diketahui, maka L21 ini akan sama dengan A12 dibagi dengan L11. L31 akan sama dengan A13 dibagi dengan L11. Ini juga demikian ya. L21 ini akan sama dengan A12 dibagi dengan L11 ya. Kemudian ini sudah kita ini sudah kita ketahui ya, L21 nya ya, dari ini kan. Berarti kita bisa menghitung L22 ya. Ingat ini kuadrat ya. Berarti L22 sama dengan akar dari A22 dikurangi L21 kuadrat. Demikian seterusnya Anda bisa mencari nilai masing-masing ini, elemen ini ya, mulai dari L11, L21 dan seterusnya sampai dengan L33 ya. Nah, berarti kan nanti kita sudah mendapatkan bentuk ini. Oke. Jadi kita bisa kembangkan untuk matriks umum N kali N ya.
Untuk baris ke K dengan K sama dengan 1, 2 sampai dengan N ya, maka kita bisa tuliskan rumus umumnya seperti ini ya. LKI sama dengan AKI min sigma, ini jumlahan ya, LIJ KJ ya, dimana I nya ini adalah I mulai dari 1, 2 dan seterusnya sampai K-1 ya. K nya tadi kan ini ya, I nya adalah dari ini, kemudian J nya itu dari 1 sampai dengan I-1 ya. Jadi misalnya kita mau mencari L32 ya, L32 berarti K sama dengan 3 kan, K nya sama dengan 3, I sama dengan 2 ya. Berarti L32 ini akan sama dengan AKI A32 dikurangi, bisa nggak ini di sini sigma dari J sama dengan 1 sampai I-1, I nya 2 berarti kan ini menjadi 1 ya, J sama dengan 1 sampai 1 berarti hanya ada satu suku di sini ya. L IJ, I nya adalah 2, J nya adalah 1, L21, LKJ, K nya 3, J nya 1 ya, seperti ini dibagi dengan LII, L22 seperti itu ya. Ini untuk mencari L32. Kemudian untuk mencari LKK di sini kita dapatkan rumus ini, akar AKK min sigma LKJ kuadrat dengan J sama dengan 1 sampai K-1. Jadi kalau kita mau mencari berapa L33 ya misalnya ya, perhatikan K sama dengan 3, ini akan sama dengan akar A33 dikurangi J sama dengan 1 sampai K-3, berarti sampai dengan 2 karena K nya sama dengan 3 ya. Berarti kita dapatkan L KJ, K nya 3, J nya 1 kuadrat dikurangi lagi, ini sigma ya, penjumlahan ya, penjumlahan tapi di depannya negatif, jadi kita minuskan lagi di sini. L K, K nya sekarang masih tetap 3, J nya yang sekarang berubah ya, J nya menjadi 2 seperti ini ya. Rumusannya demikian. Nah sekarang bagaimana kita bagaimana kita menyelesaikan persamaannya ya. Kalau kita sudah mendapatkan semua nilai ini, L-nya ini ya, nilai L11, 21, 22, 31, 32, 33 ya, dengan cara semacam ini ya. Berarti kita bisa lanjut ya, kita selesaikan. Caranya mirip seperti ketika kita menyelesaikan metode metode Cholesky, metode LU ya, dekomposisi LU, tapi tentunya sekarang menjadi lebih sederhana. Karena apa? Karena A-nya adalah perkalian antara L dengan L transpose ya. Jadi kita dapatkan ini A kalikan X sama dengan B ya. Jika A itu kita dekomposisikan menjadi L kalikan L transpose ya, berarti dari A ini kita kita ubah ke sini ya, L transpose X sama dengan B. Oke. Kemudian kita definisikan ini L transpose X itu sama dengan Z ya, ini kan kita definisikan sebagai Z ya. Berarti LZ ya kan, ini L kalikan Z ini akan sama dengan B, seperti itu ya. Nah
Kemudian bagaimana mendapatkan X-nya ya, kan berarti kan dari sini kita bisa memperoleh apa? Bisa memperoleh nilai Z gitu kan. Ini kita dapatkan ya, LZ sama dengan B. Kalau Z ini sudah kita dapatkan, berarti kita bisa menyelesaikan X-nya ya, berdasarkan L transpose kalikan X sama dengan Z. Demikian cara kerja untuk metode dekomposisi Cholesky.